Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV Man 4 Madiun yang berbahagia, selanjutnya yaitu golongan berikutnya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masal. Warajulun lan wong lanang qalbuhu utawi atine rajul iku mu'allaqun den gantungaken bil masajid maring pira-pira masjid. Yaitu segolongan umat yang hatinya digantungkan dengan masjid. Dia tidak pernah lupa dengan masjid. Ketika azan mulai dikumandangkan, dia selalu menanti kehadiran beliau untuk datang berjamaah di masjid. Ketika di masjid ada satu momen kegiatan, dia tidak pernah meninggalkan masjid. Dan dia merasa nyaman di masjid. Karena apa? Masjid adalah usisa ala taqwa. Ketika seseorang jauh dari masjid, itu ibarat laksana ikan yang tidak betah di dalam air. Apa jadinya? Kalau ada ikan tidak betah di air, maka ikan itu akan mati. Begitu juga kita. Ketika kita jauh dari masjid, maka hati kita, iman kita akan mati. Karena iman itu adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu adalah bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan amal-amal baik, iman akan berkurang dengan amal yang maksiat. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya golongan yang berikutnya adalah warajulani tahabban fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Warajulani lan wong lanang loro tahabban kang asih-asihan fillah ing dalem krana Allah, ijtama'a kalih kumpul alaihi ing atase Allah, wa tafarraqa alaihi ingat dan pisah alaihi ingatasi Allah. Artinya ada seorang yang bersahabat antara satu dengan lain itu didasari karena Allah. Sebuah persahabatan yang dijalin karena Allah, karena nyuprih ridhoni Allah. Persahabatan inilah yang akan abadi dan nilai oleh Allah menjadi satu amalan ibadah. Dia tidak berpisah kecuali berpisah karena Allah. Dia tidak memutuskan persaudaraan antara keduanya hanya dengan masalah-masalah yang bukan urusannya dengan Allah. Orang-orang inilah yang menjalin satu persahabatan dengan niat ridha Allah. Ini besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan satu perlindungan dari Allah. Selanjutnya warajulun da'ahu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqalu inni akhafullah. Warajulun lan wong lanang da'athu kang manggil hu ing rajul sapa imromatun wong wadon dzatu mansabin kang duwe pangkat wa jamalin lan ayu. Faqala mongko ngucap sapa rajul ini sak temene ingsun akhafu wedi ingsun Allah ing Gusti Allah. Para pemirsa, sekelompok golongan berikutnya adalah seorang rajul, seorang laki-laki yang ketika diajak oleh seorang wanita, dan wanita itu punya posisi, wanita itu punya jabatan, wanita itu punya fisik yang aduhai, cantik.
Akan tetapi ketika dia diajak sesuatu yang maksiat kepada Allah oleh perempuan itu, dia menjawab, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Peristiwa ini bisa terjadi dalam Al-Quran, dikisahkan, yaitu peristiwanya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ketika dia menjadi seorang anak angkat dari seorang pembesar, yaitu Khidfirul Aziz, Perdana Menteri di Mesir, yang punya jabatan, punya istri yang cantik. Di satu hari, Yusuf yang tinggal di satu rumah, Zulaikha, si istri pembesar Khidfirul Aziz ini selalu menanti waktu kapan dia bisa bersendiri dengan Yusuf. Ditunggulah satu saat, momen-momen kapan dia bisa bersama. Karena rasa cinta ini terpendam di dalamnya. Yang dulu Yusuf itu diambil anak angkat ketika masih anak. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Tapi ketika Yusuf sudah beranjak menjadi dewasa, maka kasih sayang seorang perempuan terhadap laki-laki. Momen-momen ini ditunggu oleh Siti Zulaikha. Nah, pada satu saat si Perdana Menteri Khidfirul Aziz itu ada undangan rapat di kerajaan. Nah, momen inilah yang ditunggu oleh Zulaikha. Pada satu saat dipanggillah Yusuf, kemari Yusuf. Yusuf itu dipanggil di kamar. Ketika Yusuf nurut, ini anak angkatnya, panggil oleh ibunya, masuklah di dalam sebuah kamar. Dikuncilah kamar ini. Apa yang terjadi? Si ibunya Yusuf, lama aku menendam rasa cinta kami seorang perempuan terhadap Anda. Mari, layani aku. Sudahlah, kita jangan bayangkan nanti apa yang akan terjadi. Andai kata itu kita. Zulaikha itu luar biasa cantiknya, seorang istri Perdana Menteri, punya jabatan. Akhirnya apa? Yusuf diajak tidak mau. Akhirnya kejar-kejaran dalam satu kamar itu. Terjadilah sesuatu yang terjadi di dalamnya. Akhirnya diraihlah baju Yusuf yang belakang. Akhirnya baju Yusuf itu sobek. Nah, dalam satu hikayah dalam Al-Quran bahwa singkat ceritanya Yusuf ketika ketahuan oleh suaminya yang datang berduaan di dalam kamar, maka ditujulah Zulaikha ini dengan Yusuf bermain zina. Akhirnya ditangkaplah Yusuf, dibawa sebuah kerajaan. Akhirnya diadililah Yusuf. Padahal ketika itu Yusuf itu dipaksa oleh ibu angkatnya. Nah, akhirnya diadili di kerajaan. Ya, bagaimanapun namanya seorang pembesar itu kan mesti salah, itu pengennya kan menang. Akhirnya dengan berbagai alasan bahwa Yusuf pun tetap di penjara. Nah, ini satu peristiwa yang bisa menggambarkan ketika itu terjadi pada diri kita, maka kita akan menjadi satu kelompok golongan yang akan diselamatkan oleh Allah. Ketika kita punya kesempatan dan kita diajak oleh seorang pembesar, diajak oleh seseorang yang punya jabatan, dan kebetulan cantik juga, apa yang akan terjadi dalam kita? Ketika kita bisa menolak, inni akhafullah, kami takut kepada Allah. Itulah nanti seorang rajul, seorang laki-laki yang akan mendapat perlindungan dari Allah di hari yaumil qiyamah. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya untuk golongan berikutnya yaitu warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqa yaminu. Warajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah ya rajul bi shadaqatin kelawan sedekah. Fa akhfaha mongko wedi ha ing sedekah hatta la ta'lama hingga ora ngaweruhi apa simaluhu tangan
kiwane rajul ma ing sedekah tungfika kang nyawisake ing ma apa yaminuhu tangan kanane rajul. Artinya ngeten, bahwa seorang rajul yang mau bersedekah dengan ikhlas, sampai-sampai digambarkan dalam redaksi hadis ini, apa yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak akan tahu. Apa yang diberikan oleh tangan kiri, tangan kanan tidak tahu. Itu saking ikhlasnya. Ikhlas itu bisa digambarkan ketika kita buang hajat. Ketika kita buang hajat, nah, selesai, kita tidak pernah berpikir tadi itu bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa, terus ini masih ada kacangnya atau tidak. Nah, seperti itu ikhlas namanya. Nah, satu golongan ini yang bersedekah dengan ikhlas, inilah nanti bagian satu golongan yang nanti akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu warajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Warajulun lan wong lanang zakarallah kang zikir ing Allah, yang mau berzikir kepada Allah khalian ing persepen, fafadat mongko ndrodos apa ainahu meripat lorone rajul, yaitu seorang laki-laki, seseorang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah di tempat sepi. Apa yang terjadi? Fafadat ainahu, air matanya meneteskan air mata. Karena apa? Karena ingat dengan kebesaran Allah, ingat akan azab-azab Allah, sehingga dia meneteskan air mata. Para pemirsa TV Man yang berbahagia, dari apa yang kami sampaikan, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh dua orang imam hadis, yaitu Bukhari dan Muslim, ini adalah merupakan satu contoh pelajaran bagi kita semua, bahwa dikala bumi digoncang, dikala seorang bapak sudah tidak tahu siapa istrinya, dikala seorang ibu sudah tidak tahu siapa suaminya, siapa anaknya, dikala seorang anak-anak tidak tahu bapaknya, tidak tahu ibunya, tidak tahu saudaranya, karena apa? Sibuk memikirkan dirinya sendiri, karena terjadinya satu peristiwa yang sangat dahsyat ini. Dikala itu Allah menyelamatkan 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah menurut hadis ini. Satu, yaitu imam yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh ibadah dengan Allah, dan seorang yang hatinya digantungkan dengan masjid, dan 2 orang yang mengikat satu persahabatan karena Allah. Yang selanjutnya adalah seorang yang diajak mesum, diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya jabatan, yang punya kecantikan, tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Dan selanjutnya orang yang sedekah dengan ikhlas. Yang terakhir adalah seseorang yang selalu zikir kepada Allah dalam waktu sepi, sehingga matanya meneteskan air mata. Itulah 7 golongan yang nanti akan mendapat perlindungan dari Allah. Para pemirsa TV Man 4 yang berbahagia, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna manfaatnya bagi kami pribadi, khususnya dan umumnya pada pemirsa semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.